dari akumulasi cairan pada rongga pleura dekstra, serta adanya tulisan penunjang yang memperkuat anamnesis dan pemeriksaan fisik bahwa terdapat adanya efusi pleura dekstra. Pada pasien ini, efusi pleura ini dicurigai akibat adanya keganasan pada paru dekstra. Efusi pleura ini pada keganasan terjadi karena adanya peningkatan permeabilitas pembuluh darah karena reaksi inflamasi yang ditimbulkan oleh infiltrasi sel kanker pada pleura. Gangguan penyerapan cairan oleh pembuluh limfe pada pleura ini akibat dari deposit sel kanker sehingga menjadi penyebab akumulasi cairan di rongga pleura. Untuk penjelasannya diberikan bed rest bipolar dan farmakologinya diberikan simptomatik sesuai gejala pasien. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya, dokter. Terima kasih ya. Jadi pada siang hari ini kita mencoba membahas tentang efusi pleura ya. Pada prinsipnya efusi pleura itu terdefinisi tadi apa? Terdapat apa? Akumulasi cairan di rongga pleura. Ya, jadi di rongga pleuranya ya. Jadi kalau dilihat sini, ini gambar paru yang di rongganya ini ya, ada air ya. Kalau yang normal kan 10 sampai 20 ya, itu untuk pergeseran aja. Jadi kalau kita kembang kempes kita nggak nyeri gitu ya. Terus nggak ada bunyi kayak krek gitu. Makanya ada cairannya kita 10 sampai 20 cc. Kalau dia lebih dari situ, biasanya itu menimbulkan sesak pada pasien. Ya. Nah, secara anatomi sebetulnya rongga pleura itu begini ya. Di ini yang parietal, ini yang visceral ya. Yang lengket dengan paru itu yang bagian visceral. Yang di luar paru, yang di lengket ke dinding malahan bagian yang parietal. Nah, di sini biasanya ada air gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi efusi pleura, dikatakan efusi pleura itu kalau yang penglihatan kita adalah di sisi lateral ya, di sisi medial. Biasanya sisi lateral lebih tinggi daripada medial. Jadi seperti inilah bentuk cairannya. Kalau cairan, nah kalau kita tahu paru itu parenchymnya itu jaringannya itu di belakangnya kompong. Pernah lihat nggak? Secara anatomi dia kompong di belakangnya. Jadi kalau ada air kayak gini modelnya. Lateral, sisi lateral sini lebih tinggi daripada sisi medial. Nah, ini air namanya. Nanti kalau gambarnya seperti ini, bukan air, pencairan kalau seperti ini, ya, ini pencairan. Ya, ada lagi gambarnya seperti ini. Berantakan gitu. Kalau dia efusi pleura, dia lebih cenderung ngomongnya sesak dokter. Ya. Tapi kalau dia ngomongin nyeri sekali, nyeri lebih kita lebih ke pleuropneumonia. Nggak ada cairan itu. Biasanya dia naik apa? Nyeri banget sini dokter, nyeri sekali. Nah itu biasanya lebih ke pleuropneumonia. Ya. Kalau seperti ini gambarannya bukan efusi pleura ya. Karena letaknya medial lateral sama medial sama tinggi. Ya. Ada lagi gambaran seperti ini. Ada air level, ada udara di atas, ada air di bawah. Ini namanya hidropneumotorax. Ya. Kita ngomongin hidropneumotorax aja dulu, nggak tahu nanti air yang keluar seperti apa. Kalau keluarnya nanah, berarti ngomongnya biopneumotorax. Ya, tapi kalau dalam diagnosis hidro aja dulu. Tergantung apa yang keluar. Ya. Begitu keluarnya darah, hematotoraks. Ya, tergantung dia apa kejadiannya. Tapi kalau hanya air bening kayak bemoli gitu, bening ya hidropneumotorax. Ya, tapi kalau nanah, biopneumotorax karena ada udara di atas. Ya. Kalau misalnya efusi pleura semuanya, terus saja efusi pleura. Kalau seperti ini masif ya ngomongnya, sampai ke atas. Begitu kita tusuk, nggak ada cairannya dok. Wah, nggak ada cairannya. Berarti pasiennya afektasis dok.
gambarnya dok, tapi kok nggak ada cairan dok? Biasanya ini satu afektasis, flakianya pun nggak mendorong. Jadi prinsipnya kalau sesuatu terjadi di pleura, biasanya dia akan mendorong ke sisi yang sehat. Tapi kalau terjadi yang di parenkim paru, biasanya dia malah menarik flakianya ke sisi yang sakit. Lebih cenderung kita bilang afektasis. Ya. Jadi kalau dia air atau udara atau isi pleura nih, kejadiannya di pleura, pasti dia akan cenderung mendorong ke daerah yang sakit, yang sehat. Tapi kalau kejadiannya di parenkim, di paru, dia akan menarik ke sisi yang sakit. Contohnya cairan sama massa, flakianya pasti di tengah, karena massanya ada di jaringan, airnya ada di pleura, flakianya di tengah. Ditusuk ada dok, tapi dikit, lebih banyak massanya. Biasanya trachea di tengah. Tapi kalau dia kejadiannya di parenkim, dia lebih cenderung menarik begini. Parenkim biasanya afektasis ya. Afektasis tahu komponennya? Ada ektasis, ada efusi pleura, ada komponen yang lain, fibrosis ya, rusak di parunya, luluh paru ya. Trachea ditarik tuh namanya. Gambaran lebih ke inhomogen. Tapi kalau inhomogen dong, nggak, inhomogen tahu ya, nggak kelihatan, masih kelihatan jaringan parunya. Kalau homogen semua warna sama. Massa pun warnanya putih, air pun warnanya putih. Ya. Jadi untuk mengetahui paru ini sebetulnya kita tahunya ada efusi atau tidak. Selain dari pemeriksaan fisik kita tahunya dari fototoraks. Itu yang paling lazim sekali. Ini ketok-ketok, redup dok. Ya oke, redup. Apa betul kata itu air atau massa? Saya nggak tahu. Fototoraks yang menentukan. Kalau air cenderung masih di bawah. Ya. Kalau udara atau massa mah terserah dia mau di mana. Ya. Tapi kalau air biasanya di bawah. Ya. Massa lebih ke pekat ya. Kalau cairan lebih ke redup. Sama kayak kalian menekan perkusi jantung, itu lebih ke redup. Sama kayak hati ya Pak, lebih ke redup. Ya, tapi kalau efusi pleura biasanya kalau hati ataupun jantung biasanya pekat ya. Tapi kalau cairan biasanya redup. Ya. Nah, kembali ke pasien ini. Pasien ini berarti infeksi imunologi atau apa lagi namanya? Neoplasma. Pasien ini apa? Neoplasma. Ya. Jadi ada 3 tadi ya, etiologi. Jadi kalau ini pasien ini dengan neoplasmanya. Dan dia punya riwayat sebelumnya memang diagnosisnya adenokarsinoma. Jadi kita abaikan saja untuk PA-nya. Bisa sih berubah ya, karena kita melakukan kemoterapi pada fase itu. Jadi perubahan perangainya bisa saja. Tapi itu tidak mengubah tata laksana kita. Ya. Oh kemarin dok, waktu 1 kali kemo dok, udah berubah dari mesotelioma dok, bisa begitu. Kita yang awal dan kita tidak ada guna, kita bisa PA-nya. Ya. Pasien ini mau kemoterapi atau tetap datang? Jadi dari kemarin itu segala klinisnya adenokarsinoma dok. Kemudian sedangkan dari yang sitologinya itu nggak ditemukan sel tumor ganas. Sitologi tidak ada sel ganas. Sitologi berarti cairan. Oke. Dari mana dapatnya ini dok? Itu sebenarnya Dari bronkoskopi. Bronkoskopinya belum keluar hasilnya dok, tapi ditemukan adanya massa. Ya oke, CT scan-nya ya. Jadi memang kalau tata laksana kanker paru seperti itu, harus ditemukan dulu massa di parunya, baru kita bisa bronkoskopi. Kalau nggak ada massa di parunya, ngapain di bronkoskopi? Ya, dalam etikanya seperti itu sebetulnya. Hanya saja dalam protokol
bronkoskopi dilakukan apabila kita terduga ada massa di sentral. Ya, kalau nggak ada massa kita mau bronkoskopi alasannya gimana? Ya. Nah, jadi dapat dari mana? Itunya sebenarnya dari IHK-nya kan mesotelioma dok. Oh iya. Jadi gini. Jadi IHK ini termasuk pemeriksaan biologi molekuler. Ya. Dia ada markernya yang memisahkan antara mesotelioma dan adenokarsinoma. Dia mencoba memastikan ada markernya itu nanti. Kalau TTF1-nya naik sekian, berarti ini dari paru asalnya. Kemudian kalau dia memang adenokarsinoma, TTF1-nya positif, ya, seperti itu. Ya, kemudian lagi. Halo. Halo. Ya. Ya, halo. Betul, sama. Mama